Ada satu tempat yang orang luar negeri lebih hafal daripada orang Indonesia sendiri. Bukan dari brosur wisata, bukan juga dari rekomendasi tempat wajib dikunjungi. Tapi buat sebagian orang, tempat ini udah jadi incaran sejak lama. Dari luar negeri, bolak-balik ke sini, buat satu hal yang sama. Sementara, buat kebanyakan orang Indonesia, nama tempat ini tuh masih asing. Dan gue baru ngerti kenapa pas gue datang ke sini sendiri. Satu tempat yang bakal ngubah cara gue mikirin soal terkenal. Dan ya, inilah dia, Krui. Buat sampai ke sini, perjalanannya sendiri udah jadi cerita. Gue berangkat naik bus dari Terminal Pulau Gebang jam 10 pagi. Sampai Merak, gue lanjut naik ferry buat nyebrang ke Bakauheni, dan perjalanan di ferry itu kurang lebih sekitar 1,5 jam di laut. Dan jujur, nggak kerasa sama sekali karena gue bener-bener nikmatin banget view selama penyeberangan tuh kayak gimana. Pelan-pelan udah mulai kelihatan daratan Sumatera. Sampai akhirnya gue tiba di Bakauheni buat kita lanjut naik bus lagi untuk lanjut perjalanan darat. Sepanjang perjalanan, gue nikmatin banget pemandangan sore hari yang bagus banget, dan sampai akhirnya hari berganti malam dan gue tiba juga di Krui. Setelah turun bus, gue langsung dijemput sama mobil penginapan buat lanjut ke penginapan. Jadi gue sampai di penginapan tuh sekitar jam 2 pagi, dan itu gelap banget, nggak kelihatan apa-apa, dan gue langsung istirahat. Nggak ada bayangan juga tempat ini tuh kayak gimana. Dan paginya baru semuanya kejawab. Krui itu ternyata jauh lebih sepi dari yang gue bayangin. Nggak ada baliho gede, nggak ada juga tuh spanduk welcome to Krui kayak destinasi wisata pada umumnya. Yang ada apa? Cuma jalan kecil, rumah-rumah warga, dan suara ombak yang samar-samar kedengeran dari kejauhan. Udaranya juga beda, lebih segar, lebih ringan juga buat dihirup. Tapi entah kenapa, dari detik-detik pertama itu, gue udah punya feeling. Ini bakal jadi salah satu trip yang paling gue ingat. Belum ngapa-ngapain, tapi udah kerasa ada sesuatu nih di tempat ini. Dan itu yang bikin gue pengen langsung explore tempat ini. Mulai dari salah satu pantai yang paling terkenal, yaitu Pantai Tanjung Setia. Jadi dari penginapan, pantai ini tuh berjarak sekitar 20-30 kiloan. Dan waktu tempuh yang dibutuhkan buat sampai ke tempat ini dari penginapan gua itu sekitar 30-40 menitan. Setelah 30 menitan perjalanan, kita udah sampai di Pantai Tanjung Setia. Wow banget ya, view-nya mantep banget. Dan ini banyak orang surfing di sana. Kelihatan nggak? Ini adalah pantai yang dipakai untuk host WSL World Surf League, dan makanya di sini banyak orang yang lagi surfing walaupun siang-siang bolong gini, dan ombaknya emang beneran gede kalau dilihat. Tuh guys. Pas gua di sini juga gua sempat ngobrol sama salah satu turis dari Australia. Katanya dia lagi surfing trip, dan Krui itu merupakan salah satu tempat yang emang diidam-idamkan. Dan begitu gue lihat ombaknya langsung, gue ngerti kenapa. Pantesan ini jadi tempat WSL. Pantesan ini jadi favorit para surfer. Lalu siangnya, gue mampir makan di Lanis, salah satu resto yang cukup terkenal di sini. Dan begitu gue duduk, gue notice sesuatu. Hampir semua yang makan siang itu turis asing. Dan ternyata bukan cuma di Lanis. Hampir di setiap tempat makan yang gue datangin selama di Krui, selalu ada turis asingnya. Dan ternyata bukan cuma soal ombak. Turis asing di sini emang udah lebih dulu nemuin Krui dibanding kita sendiri. Karena penasaran, gue coba cari tahu langsung dari orang yang paling ngerti soal ini. Di Labuan Jukung, gue ketemu Pak Ujang. Beliau nelayan tapi juga surfer. Dan dari obrolan itu, gue baru ngerti. Ternyata orang asing udah tahu Krui dari lama banget. Jauh sebelum kita sendiri dengar nama tempat ini. Pak Ujang juga cerita, dalam 5 tahun terakhir, Krui ini berubah banyak. Infrastrukturnya makin baik,
pariwisatanya juga mulai berkembang. Tapi yang bikin gue mikir, kalau orang luar aja udah lama tahu tempat ini, kenapa kita yang di sini malah baru mulai dengar? Tapi ya, namanya juga trip, nggak melulu soal mikir berat. Masih ada beberapa hari lagi buat dijalanin di Krui. Hari ini, gue bakal ajak kalian buat ke Pulau Pisang. Titik kumpulnya di Hello Mr. Surf Shop, dan kita bakal ketemu Pak Ujang di sana yang bakal menjadi guide kita untuk ke Pulau Pisang ini. Dan kita bakal naik kapal bareng buat nyebrang ke Pulau Pisang. Semua perjalanan, view-nya bener-bener cantik banget. Bahkan, kita sempat dikasih kesempatan buat lihat lumba-lumba liar di tengah laut. Sebelum sampai pulau, kita mampir dulu buat snorkeling di salah satu spot selama kurang lebih 15 menitan. Dan setelah jalan, akhirnya kita touchdown juga di Pulau Pisang. Begitu turun dari kapal, gue langsung disambut pasir putih yang bersih banget. Dan kata warga lokal, dulu orang yang pertama nemuin pulau ini berlayar cuma pakai daun pisang. Nah karena itu, jadilah dinamai Pulau Pisang. Pulaunya sendiri tuh nggak gede, bisa dijelajah cuma dengan jalan kaki. Tapi justru karena kecil ini, suasananya jadi lebih personal. Beda banget sama daratan Krui yang tadi udah gue sempet explore. Sampai di sini kita berhenti dulu untuk nyantai sambil cobain motong kelapa yang ternyata tuh nggak semudah kelihatannya. Dan juga gue minum langsung juga di sini dengan pemandangan yang kayak gini sih, rasanya bener-bener beda banget. Habis itu kita lanjut jalan-jalan lagi, kita explore pantai yang lebih jauh. Dan setelah explore pantai, kita makan bareng juga sama rombongan yang sama. Dan habis makan, kita lanjut naik kapal lagi untuk spot snorkeling kedua. Tapi baru mulai nyemplung, gue udah mual banget. Jadi nggak sempat rekam apa-apa lagi di situ. Dan setelah itu, kita langsung balik ke Labuan Jukung. Tapi tetap, itu adalah salah satu hari yang paling seru selama di Krui. Hari terakhir di Krui, gue putusin buat nyobain salah satu hal yang dari awal pengen banget gue coba, yaitu surfing. Gue nyoba di Labuan Jukung, pantainya berpasir, jadi lumayan aman buat pemula kayak gue. Sebelum ke laut, gue diajarin teknik dulu sama instruktur, cara berdiri, cara ambil ancang-ancang, dan habis ngerasa lumayan siap, baru deh gue nyoba langsung ke laut buat praktekin itu semua. Ternyata beda banget sama pas latihan di darat. Ombaknya nggak nungguin gue siap. Dan ya jatuh-jatuh dulu tentunya. Beberapa kali coba, belum ada yang berhasil. Dan instrukturnya sabar banget, terus-terusan kasih arahan tiap gue gagal. Coba lagi, jatuh lagi. Tapi tiap kali jatuh, rasanya kayak makin ngerti letak kesalahannya di mana. Dan sampai akhirnya, di salah satu percobaan, gue berhasil berdiri. Jujur, rasanya seneng banget. Dan gue langsung ketagihan. Tapi ya, namanya juga hari terakhir. Itu jadi sesi surfing terakhir gue. Sebelum sore harinya gue balik ke Jakarta. Tapi sebelum balik, gue jadi keinget lagi obrolan sama Pak Ujang. Kalau orang luar aja udah lama tahu tempat ini, kenapa kita yang di sini malah baru mulai dengar? Gue nggak punya jawaban pastinya, tapi mungkin ini bukan cuma soal Krui. Mungkin ada banyak tempat lain di sekitar kita yang kita belum benar-benar lihat. Kalau menurut kalian, kenapa ya tempat-tempat kayak Krui ini lebih dulu dikenal orang luar daripada kita sendiri? Coba deh, tulis di komentar. Gue penasaran sama pendapat kalian. Dan see you di trip berikutnya.